Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuela Rastumurang, Prodi dan Teknologi Laboratorium Medis, akan membahas tentang sistem pencernaan oleh Bapak Ahmad Fahroji, JS, SSI, MSc. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa-sisa proses dari tubuh. Proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar pencernaan. Pencernaan terbagi atas dua. Yang pertama, pencernaan mekanis, yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan atau gigi dan lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi, yaitu pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Fungsi organ pencernaan yaitu yang pertama menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus, yang kedua mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh, yang ketiga menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Selanjutnya adalah alat-alat pencernaan. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat adalah hati, yang kelima adalah kantong empedu, yang keenam adalah pankreas, yang ketujuh adalah usus halus, yang kedelapan adalah usus besar, yang kesembilan adalah rektrum, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi organ-organ pencernaan, yaitu yang pertama mulut, tempat masuknya makanan dengan mengunyah dan menggigit makanan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus, jalur mendorong atau menekan makanan ke lambung. Yang ketiga adalah hati, merupakan memproses nutrisi yang diproses oleh usus halus. Yang keempat adalah lambung, tempat atau wadah yang menampung makanan saat sedang dicampur dengan enzim lambung. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama fundus, bagian atas pada lambung yang bentuknya melengkung dan berada pada bawah diafragma, yang akan mengalami proses pencernaan dan bercampur dengan enzim pencernaan. Yang kedua adalah kardiak, bagian atas lambung yang akan berbatasan dengan kerongkongan dan disalurkan melalui kardiak. Yang ketiga adalah pilorus, merupakan tempat makanan dicerna bercampur dengan enzim. Yang kelima adalah pankreas, merupakan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam duodenum yang memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Yang keenam adalah usus halus, penyerapan jalur utama yang menyerap nutrisi dari makanan seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Dan yang paling panjang yaitu jejunum. Yang ketujuh adalah usus besar, untuk memproses limbah atau sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Usus besar terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama transverse, yang kedua adalah ascending, dan yang ketiga adalah descending. 8 adalah kantong empedu, untuk menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu dari hati dan melepaskannya ke duodenum di sus kecil, serta membantu menyerap dan mencerna lemak. Kesembilan, yaitu rektrum, menghubungkan usus besar ke anus, yang tugasnya rektrum adalah menerima feses dari usus besar. Dan yang terakhir adalah anus, merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan dan mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Berikutnya adalah proses sistem pencernaan. Yang pertama, makanan yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah dan digigit menjadi kecil-kecil. Yang kedua, kemudian akan masuk ke esofagus atau kerongkongan untuk mendorong makanan atau menelurkan ke lambung. Yang ketiga, lambung menampung atau sebagai wadah makanan pada saat dicampur dengan enzim lambung yang didorong oleh esofagus. Yang keempat, kemudian dilanjut pada usus halus sebagai penyerapan air, mineral, dan nutrisi. Yang kelima, dan akan diteruskan ke usus besar sebagai sisa-sisa penyerapan makanan.
6. Kemudian rektum akan menerima feses dari usus besar. 7. Anus bagian terakhir dari saluran pencernaan dan akan mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dan yang terakhir adalah kelainan pada sistem pencernaan. Yang pertama, parotitis atau penyakit gondong merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga, akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak. Yang kedua, sembelit merupakan kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena feses keras atau kering sehingga terjadi keniasasan defekasi yang tidak teratur. Yang ketiga adalah serotomia, merupakan rendahnya produksi air ludah dan kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Demikian video pembelajaran saya. Jika ada kesalahan dan tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.